Shalom saudara, puji Tuhan, jumpa lagi melalui tayangan Gema, gerakan merenungkan Alkitab yang hadir secara berkala setiap hari untuk memberikan kekuatan buat kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjalani kehidupan dan menjadi pemenang bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tahukah saudara bahwa pekan ini atau minggu ini adalah minggu sengsara Tuhan Yesus. Sebelum dia naik kayu salib, ada beberapa peristiwa yang terjadi. Dan hari ini kita akan melihat satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi sebelum Yesus Kristus naik ke kayu salib. Mari sama-sama siapkan hati dan pikiran saudara untuk kita membaca bagian firman Tuhan yang penting yang terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22. Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ketiga hingga yang ke-6. Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ketiga hingga yang ke-6. Demikian kata firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Peristiwa ini adalah peristiwa pengkhianatan dari seorang murid yang bernama Yudas Iskariot. Saudara bisa bayangkan Yudas ini dari masuk dalam kumpulan muridnya Tuhan Yesus, aktif melayani bersama-sama dengan Yesus, melihat langsung apa yang dikerjakan Yesus Kristus selama ada di dalam dunia ini. Dia melihat orang mati bangkit, dia melihat orang tuli mendengar, dia melihat orang buta melihat. Tetapi ujung dari pelayanannya, ujung dari akhir hidupnya, dia malah mengkhianati Yesus Kristus yang adalah gurunya. Ini sangat ironi tentunya. Apa yang menyebabkan Yudas bisa melakukan pengkhianatan kepada gurunya? Kalau tadi saudara baca dan simak ayat itu dengan baik-baik, ternyata ada yang memimpinnya itu pada akhirnya menunjukkan diri dan katakanlah bersekutu dengan Yudas. Siapa oknum di balik itu? Oknumnya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah iblis sendiri atau setan. Ayat yang ketiga dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Itu yang menjadi hal yang akhirnya Yudas mengkhianati Yesus. Dan setelah itu kalau saudara baca lagi dengan seksama dengan baik-baik, ada permufakatan jahat, ada perencanaan jahat, ada sesuatu yang ingin dikerjakan di luar nalar, di luar persahabatan yang sehat, sehingga pada akhirnya dia menyerahkan gurunya hanya untuk ditukar dengan uang yang sejumlah 30 keping perak. Harga yang terlalu rendah, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan dan setiap kali mengingat pengorbanan Kristus akan kehidupan kita, betapa Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, waktu Tuhan Yesus mengasihi kita, ada satu peristiwa penting dan juga harus menjadi pertanyaan bagi kita. Jangan pernah menukar Yesus Kristus dengan apapun juga, dengan jabatan, dengan uang, dengan kekayaan, dengan apapun. Jangan-jangan kalau kita tega melakukan itu, saudara-saudara, yang memimpin kita bukan roh Tuhan lagi, yang memimpin kita bukan kebenaran firman Tuhan, yang memimpin kita, saya khawatir kita dipimpin oleh sama seperti Yudas, dipimpin oleh iblis, dipimpin oleh kemauan, dipimpin oleh ego, dipimpin oleh sesuatu yang jahat, yang seolah-olah malaikat terang, tetapi ujungnya adalah dia kuasa kegelapan yang masuk ke dalam diri
orang-orang yang mungkin ada di gereja, yang mungkin berbicara atas nama Tuhan, tetapi pada waktu penderitaan datang akan ketahuan ternyata oknum di balik itu bukan roh Tuhan tetapi iblis. Saya berharap buat saudara hari ini menjelang besok kita akan memperingati Jumat Agung, kiranya menjadi peringatan bagi kita semua bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Jangan pernah tukar Yesus dengan apapun juga. Biar kasihnya, biar pengorbanannya sempurna di dalam kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang lagi. Engkau memperingati kami untuk jangan seperti salah seorang murid-Mu yang bernama Yudas Iskariot yang menukar Engkau dengan harga yang sangat rendah, Tuhan. Karena ternyata yang selama ini dia lihat tentang keajaiban yang Kau tunjukkan, dia tidak mengalami Tuhan secara pribadi, tetapi dirinya dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri, oleh sesuatu yang jahat. Bahkan pada akhirnya yang menyatakan siapa yang menguasai dirinya adalah iblis itu sendiri, ya Tuhan. Jauhkan kami, proteksi kami Tuhan, berikan kami kerendahan hati supaya pada akhirnya hanya roh Tuhan dan firman Tuhan yang memimpin kami kepada kebenaran-Mu. Karena kebenaran-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang Kau nyatakan bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memimpin kami terus dari kebenaran, dari kemenangan kepada kemenangan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.